Sela informasi yang tadi Anda saksikan untuk mengajak Anda ke Humas Mabes Polri. Dari pihak pengacara keluarga korban Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan di Polda Jambi dan tentunya ini akan didalami kembali oleh tim sus dan melalui proses gelar perkara yang dilakukan sore hari ini oleh Katim Sidik Dirpidum. Jadi status laporan dari pihak pengacara keluarga Brigadir J, dari penyelidikan sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Ini menunjukkan bahwa tim sus bekerja ya boleh dikatakan sangat cepat ya. Tapi tetap kaidah-kaidah pembuktian secara ilmiah ini merupakan standar operasional di dalam proses penyidikan ya. Semuanya harus dapat dibuktikan secara ilmiah karena apa? Karena bukti-bukti ini nanti akan diuji di persidangan. Bapak terkait ekshumasi atau otopsi, Ya. tim kuasa hukum mengatakan akan dilakukan di Jambi. Ya. Kemudian dari Komnas juga menargetkan minggu depan. Apakah Ya. dari pihak kepolisian sudah ada target minggu depan juga atau seperti apa? Ya. Informasi yang saya dapat dari Katim Sidik ya, Pak Dirpidum. Sebenarnya dari komunikasi dari Dirpidum dengan pihak pengacara, ini kalau bisa secepatnya. Semakin cepat, maka proses ekshumasi ini juga semakin baik. Karena kita kalau misalnya dari jenazahnya itu sudah lama, maka tingkat pembusukannya akan semakin lebih rusak ya. Kalau misalnya semakin rusak, maka otopsi ulang atau ekshumasi ini juga akan semakin lebih sulit. Dan pada prinsipnya sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, proses penyidikan ini kita melibatkan pihak-pihak eksternal. Tentunya yang expert di bidangnya, agar hasilnya betul-betul transparan, akuntabel, dan yang penting bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan juga dari sisi yuridis. Mungkin minggu depan Pak? Ya, sepatnya. Ya. Pihak eksternal dari komunikasi saya dengan penyidik maupun kedokteran forensik, ya, mereka sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Nah, kemudian apabila dari pihak pengacara akan menghadirkan ya orang-orang expert yang mungkin ditunjuk dari beberapa rumah sakit, itu dipersilakan. Dan itu semakin bagus. Ya. Artinya bahwa proses ekshumasi yang akan dilakukan ini akan diawasi oleh berbagai pihak yang expert dan hasilnya tentunya akan semakin lebih baik. Pak izin menegaskan untuk ekshumasi itu pekan depan ya Pak, berarti ya Pak? Ya, secepatnya. Kalau misalnya bisa pekan depan pasti akan dilakukan oleh penyidik. Karena penyidik juga tidak mau mengambil resiko. Ya. Belum ada kepastian pekan depannya ya Pak? Belum. Ya, kita pastikan sepatnya lah. Kalau misalnya semakin cepat semakin baik. Di Jambi. Ya, di Jambi. Apakah rumah sakit itu sudah ditentukan Pak? Rumah sakit dari permintaan dari pihak pengacara kan ada beberapa rumah sakit. Salah satunya RCM. Ya, RCM. RSAD, RSPAD juga Pak? Boleh, ya pihak pengacara menyampaikan juga seperti itu. Dari berbagai rumah sakit, dokter-dokter memang expert di bidang kedokteran forensik, itu nanti akan dihadirkan. Silakan. Para pihak kita terbuka. Oke, cukup. Thank you. Telah sama-sama kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Ada beberapa poin, diantaranya adalah polisi yang mengungkap kasus Brigadir Yosua naik ke tahap penyidikan, saudara. Dan saat ini memang proses gelar perkara telah dilakukan dan kita ketahui bersama bahwa hari ini juga di Polda Jambi ada 11 anggota keluarga dari Brigadir Yosua yang dimintai keterangannya. Buat terang-terang permasalahan ini, semua bisa dilakukan. Semua bisa dilakukan. Oke. Terima kasih, Pak. Menjadi catatan penting dari yang disampaikan Irjen Dedi Prasetyo adalah terkait dengan proses otopsi yang harus dipercepat. Saat ini memang berpengaruh terkait dengan kondisi dari jenazah Brigadir Yosua.